Sebenarnya kalau yang punya nih kekuatan emang udah ampas dari sananya, kemampuan buat ngenetralin kekuatan lain tersebut juga jadi kagak berguna sama sekali buat penggunanya. Tapi beda ceritanya kalau si pengguna punya fisik yang kuat banget, strategi bertarung yang jenius, sampai tekad pantang menyerah yang kuat banget. Kekuatan buat ngenetralin kekuatan lain ini bisa jadi kemampuan yang overpowered, sama kayak kekuatan-kekuatan yang bakal gue sebutin di sini. Nomor 1, pedang anti sihir, pengguna Asta. Terlahir tanpa punya kekuatan sihir sama sekali. Hal itu tuh jadi kasus yang langka banget di dunia Black Clover, yang mayoritas manusianya juga bisa pakai sihir semua. Nah, ketika seorang remaja nginjak usia 15 tahun, mereka bakal nerima sebuah buku bernama Grimoire yang ningkatin kekuatan sihir mereka masing-masing. Anehnya, biarpun kagak punya sihir sama sekali, si Asta juga nerima tuh buku. Dan buku itulah yang ngasih si Asta pedang anti sihir yang bisa ngenetralin atau bahkan ngehapus berbagai sihir yang ada. Nomor 2, Gias Canceller, pengguna Jeremiah Gottwald. Di season 2 animenya, berkat bantuan personil dari Code R sama Vivi, si Jeremiah berhasil dapat kekuatan bernama Gias Canceller yang tertanam di mata kirinya. Kekuatan ini ngasih penggunanya kemampuan buat ngenetralin kekuatan Gias lain. Uniknya, kekuatan ini kagak perlu kontak mata buat aktif, bahkan bisa nembus penghalang fisik juga. Udah gitu, bisa secara otomatis aktif kalau seandainya si pengguna kena efek Gias lain. Nomor 3, Eraser, pengguna Shota Izawa. Sebenarnya Kosei ini tuh punya banyak banget efek samping sama kelemahan jir. Kekuatan ini bernama Masho atau versi Inggrisnya Eraser. Kekuatannya sendiri terbilang overpowered, yaitu ngehapus segala macam Kosei atau kekuatan super orang lain selama si pengguna bisa mandang targetnya dan kagak ngedip-ngedip. Sayangnya Kosei ini ngasih si Aizawa kelainan mata kering yang terbilang parah banget, yang bikin doi lebih sering ngedip dibanding yang lain. Terus pas Kosei Erasernya aktif, rambut si Aizawa bakal berdiri, dan hal itu tuh bikin musuhnya tahu kapan Kosei si Aizawa aktif. Nomor 4, Domina Coronam, pengguna Bibi. 私を呼びつけるなんて身の程知らずの人間もいたものですね。 Kemampuan miliknya bernama Domina Coronam, yang kemudian disebut dengan nama lain, yaitu Potnia Teron. Sederhananya sih, kekuatan ini tuh bikin si pengguna punya skill buat ngehapus segala macam kejadian yang nimpa si pengguna sendiri. Misal, ada musuh yang ngetus bol si Bibi. Nah, pas skill ini aktif, pentus bolan tersebut seakan kagak pernah terjadi sama sekali. Hal ini berlaku juga pas dipakai buat ngehapus kekuatan Nobel Phantasm Servant lain. Nomor 5, Sihir Pembatalan, pengguna Byrocracy. Dengan pakai perantara ayunan tongkat sihirnya, nih orang bisa pakai sihir pembatalan yang radius penggunaannya juga luas banget. Sihir ini tuh ngasih si Byro kemampuan buat ngegagalin serangan sihir orang lain. Sebenarnya daripada disebut ngenetralin, kekuatan si Byro tuh lebih ke transfer kekuatan sihir si target ke area lain. Jadi sihir dari lawannya sendiri masih ada bentuk sama efeknya, tapi gimana pun caranya kagak bakal kena ke si Byro.
Nomor 6, Ningen Shikaku, pengguna Osamu Dazai. Di dunia Bungo Stray Dogs, banyak banget orang yang dikaruniain berbagai kemampuan super yang unik-unik. Ada yang bisa nambah kekuatan fisiknya dengan cara ngabisin uangnya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, orang yang hobinya bunuh diri bernama Dazai ini punya kekuatan bernama Ningen Shikaku, yang siapapun orang yang si Dazai sentuh, kekuatan super dari orang yang jadi targetnya bakal langsung hilang. Kelemahannya ya cuma ada di cara penggunanya itu doang. Selama targetnya kagak disentuh si Dazai, kekuatan si target bakal tetap ada. Nomor 7, Yamiya Minomi, pengguna Martial Teach. Berkat buah iblis Yami-Yami yang dimakhluk makan, doi jadi punya kekuatan buat ngenonaktifin kekuatan pengguna buah iblis lain selama si targetnya disentuh sama pengguna buah Yami-Yami. Tapi efek samping dari buah ini sendiri emang lumayan nyusahin buat penggunanya. Sebagai buah tipologia yang harusnya ngasih tubuh si pengguna kemampuan buat berubah jadi elemen kekuatannya, yang dalam kasus buah Yami-Yami elemen kegelapan, badan si Teach tetap solid kayak manusia biasa. Nomor 8, Imagine Breaker, pengguna Kamijo Toma. Kekuatan misterius yang bersemayam di tangan kanan si tokoh utama cowok di Toaru series. Di dunia Toaru sendiri banyak banget kan tuh orang-orang yang punya berbagai macam kekuatan supernatural sampai kekuatan super. Nah, Imagine Breaker bisa ngehapus segala macam kekuatan yang ada, mulai dari sihir sampai kekuatan esper. Sayangnya kekuatan ini kagak bisa dipakai buat nangkal serangan berbentuk fisik tanpa kekuatan super. Nomor 9, Worthless, pengguna Die Hauser Belial. Di dunia High School DD, kekuatan Worthless ini cuma dimilikin sama para anggota dari klan Belial yang jadi bagian dari keluarga besar 72 pilar yang nopang neraka. Nah, pengguna Worthless yang paling kuat adalah si Die Hauser ini. Bahkan doi bisa menghapus kemampuan api abadi dari klan Phoenix. Terus Bastard Gear Isai juga kena efek Worthless. Selama si penggunanya bisa ngerti mekanisme dari kekuatan yang jadi target Worthless, apapun jenis kekuatannya itu bisa dibikin kagak berguna sama si Die Hauser. Nomor 10, Talent Cancellation, pengguna Nanao Nakajima. Selain bisa ngenetralin kekuatan dari esper lain, setelah kekuatannya bermutasi, si Nanao bisa ngehapus fungsi dari tubuh manusia juga. Misalnya, ngehapus indera perasa seseorang lah, ngehentiin detak jantung, sampai ngehentiin nafas makhluk hidup. Meskipun punya kekuatan se-OP itu, sayangnya setelah dicuci otak, si Nanao berubah jadi musuh umat manusia. Nomor 11, Rare Kind, pengguna Sakura Koji. Sebenarnya kekuatan ini tuh kagak cuma dimilikin satu orang doang. Ada juga orang lain di cerita Code Breaker yang punya kekuatan Rare Kind selain si Sakura. Kekuatan ini tuh dikasih lihat nyatu sama darah si penggunanya. Jadi ketika ada orang ngelakuin kontak sama darah si pengguna, kekuatan supranatural yang si target punya bakal langsung kagak bisa dipakai. Uniknya, selain bisa dipakai buat defense, Rare Kind punya faktor ofensif juga, yaitu ketika dipakai buat ngehapus jiwa seseorang beserta kekuatannya. 仲良くするのはクラスメートとしてと言った。燃え散れ。
Nomor 12, kopi pengguna August. Di Fairy Tail, orang ini punya julukan sebagai Raja Sihir. Mekanisme penetral kekuatan punya nih orang terbilang unik juga. Jadi kan, Doi ini bisa ngekopi sihir apapun yang lawannya pakai. Nah, ketika si lawannya nyerang pakai suatu sihir, dan sihir tersebut dikopi sama si August terus saling berbenturan, efek dari sihir tersebut bakal dinetralin secara alami, karena bentrokan tadi. Oke, segitu aja buat hari ini. Kayak biasa, kalau lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa tinggalin like, terus share juga videonya ke teman-teman lu yang lain. Dan buat yang belum subscribe ke Distrik Anime, langsung tusbol aja tombol subsnya, supaya gue juga jadi makin semangat bikin videonya. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!